Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyu Ari Ramadhani dengan NIM 2190302302 dari kelas C1. Di sini saya akan menjelaskan tentang tugas KWU, yaitu buku kerja dengan judul Persiapan Pondasi Etika dan Hukum Berbisnis. Di sini saya memilih produk dan jasa food and beverage. Unit usahanya yaitu restoran kentang goreng. Di sini ada langkah-langkah. Yang pertama, kita kudu mengidentifikasi isu-isu etik dan legal yang dihadapi perusahaan baru. Kriteria kerja 1.1, budaya etik yang kuat dibangun pada perusahaan. Hasil atau rekaman. Membangun budaya etik dapat mencakupi, di sini saya memilih lead by example. Budaya etik yang kuat dapat mencakupi, saya memilih akses modal yang lebih baik, reputasi merek yang lebih baik, dan meningkatkan loyalitas pelanggan. Kriteria kinerja 1.2, notaris untuk perusahaan dipilih sesuai bidang bisnis. Notaris untuk perusahaan di sini saya memilih mengetahui masalah permulaan dan bahwa dia telah berhasil mendampingi pengusaha melalui proses awal sebelumnya. 1.3 yaitu perjanjian para founder disiapkan sebagai kesepakatan pendiri. Perjanjian para founder dapat mencakupi, di sini saya memilih bentuk hukum kepemilikan bisnis dan juga penunjukan saham atau pembagian kepemilikan. 1.4 yaitu perselisihan hukum dihindari. Perselisihan hukum dapat dihindari dengan, di sini saya memilih memenuhi semua kewajiban kontrak dan juga kesepakatan hukum seperti perjanjian non-disclosure, mengikat karyawan atau pihak lain untuk tidak mengungkapkan rahasia dagang perusahaan, dan juga perjanjian mencegah seseorang bersaing dengan mantan majikan untuk jangka waktu tertentu. Nomor 2 yaitu memilih bentuk organisasi. Di sini 2.1 bentuk organisasi bisnis diidentifikasi. Bentuk organisasi dapat mencakupi, di sini saya memilih partnership. 2.2 yaitu isu-isu dipertimbangkan dalam memilih bentuk hukum kepemilikan bisnis. Isu-isu memilih bentuk organisasi dapat mencakupi, di sini saya memilih jumlah dan jenis investor yang terlibat, dan juga jumlah dan jenis investor yang terlibat, dan juga transferabilitas bisnis di masa depan. Poin 3 yaitu mendapatkan lisensi dan izin usaha. Poin 3.1 persyaratan izin usaha. Persyaratan izin usaha dapat mencakupi, di sini saya memilih syarat pengajuan SIUP untuk perusahaan perseorangan, yaitu dengan fotokopi KTP, pemegang saham perusahaan, fotokopi NPWP, fotokopi situ neraca perusahaan materai 6000, foto direktur utama atau penanggung jawab pemilik perusahaan dengan ukuran 4x6, surat izin lain terkait usaha yang dijalankan. 3.2 izin pajak penjualan diajukan. Izin pajak penjualan, di sini saya memilih prinsip pungutan pajak yang di dalamnya terdiri dari prinsip persamaan, keadilan, dan kemampuan. Yang selanjutnya prinsip kepastian, prinsip kenyamanan pembayaran, dan juga prinsip efisiensi. 3.3 izin dan izin kerja profesional dan pekerjaan didapatkan. Izin dan izin kerja profesional dan pekerjaan dapat mencakupi, di sini saya memilih lebih banyak karena sama dengan bidang saya, yaitu food and beverage. Menkes nomor 373 tentang standar profesi sanitarian. Ya, peraturan pemerintah nomor 27 tahun 2012 tentang izin lingkungan.
Lalu Permenkes nomor 416 tentang syarat-syarat dan pengawasan kualitas air. Lalu Permenkes Kesehatan nomor 1096 tentang hygiene sanitasi jasa boga. Lalu Permenkes nomor 1098 tentang persyaratan hygiene sanitasi rumah makan dan restoran. Lalu Permenkes nomor 942 tentang persyaratan hygiene sanitasi makanan jajanan. Lalu Peraturan Pemerintah nomor 66 tahun 2014 tentang kesehatan lingkungan. Permenkes nomor 26 tahun 2013 tentang penyelenggaraan pekerjaan dan praktek tenaga gizi. Lalu yang terakhir saya memilih Permenkes nomor 32 tahun 2013 tentang penyelenggaraan pekerjaan tenaga sanitarian. Selanjutnya yaitu buku kerja 2, menilai kekuatan dan kewajiban keuangan perusahaan baru. Unit usaha dan produk jasanya sama seperti buku kerja 1, food and beverage, dan juga restoran kentang goreng. Elemen. Poin 1, identifikasi pengelolaan keuangan. Kriteria unjuk kerja. 1.1. Tujuan keuangan perusahaan diidentifikasi. Di sini profitabilitas saya statusnya baik, likuiditasnya sedang, efisiensinya baik, dan stabilitasnya baik. 1.2. Proses pengelolaan keuangan diidentifikasi. Preparasi laporan. Laporan pendapatan statusnya baik, neracanya baik, laporan cash flow-nya baik. Preparasi perakiraan keuangan. Pendapatannya saya baik, pengeluarannya kurang, belanja modalnya kurang. Lalu preparasi proforma laporan keuangan. Laporan proforma pendapatannya baik, laporan proforma neracanya baik, dan juga laporan proforma cash flow-nya baik. Analisa berjalan dari hasil keuangan. Rasio analisisnya saya memilih status baik. Mengukur hasil dibanding rencana saya kurang statusnya. Mengukur hasil-hasil dengan norma industri statusnya baik. 1.3. Laporan historis keuangan diidentifikasi. Laporan keuangannya baik, neracanya baik, laporan cash flow-nya baik. 1.4. Perakiraan keuangan diidentifikasi. Laporan keuangan historis perusahaan diikuti oleh persiapan perakiraan statusnya baik. Perakiraan penjualan untuk perusahaan baru didasarkan pada perkiraan penjualan dan rata-rata industri yang baik atau pengalaman memulai usaha sejenis. Saya memilih statusnya baik. Perkiraan penjualan untuk perusahaan yang ada didasarkan pada poin 1 catatan penjualan terdahulu, poin 2 kapasitas produk dan permintaan produk saat ini, dan poin 3 faktor apapun yang akan mempengaruhi kapasitas produk dan permintaan produk masa depannya. Di sini saya memilih baik. Poin 2, identifikasi proforma laporan keuangan. 2.1, laporan proforma diidentifikasi. Proforma laba rugi saya statusnya kurang, proforma pendapatannya baik, proforma neracanya baik. Proforma harus kasnya kurang. 2.2, rasio analisis diidentifikasi. Likuiditasnya sama seperti tadi, kurang. Efisiensi operasinya baik, profitabilitasnya baik. Rekomendasi, restoran baru ini berpotensi layak untuk dikembangkan dan segera ditindaklanjuti langkah-langkah perkembangan bisnisnya. Likuiditas, perlu ditingkatkan agar hasilnya lebih baik lagi. Perakiraan pengeluaran dan belanja modal perlu diawasi karena statusnya yang sangat tidak boleh oleh restoran baru seperti ini. Mengukur hasil dibanding rencana, perlu banyak belajar lagi dan mencari solusi agar statusnya dapat baik. Buku kerja ketiga yaitu mengembangkan dan mengelola tim usaha. Unit usahanya sama seperti sebelum-sebelumnya, food and beverage, produk atau jasanya restoran kentang goreng. Langkah 1. Rencana staffing.
Kriteria kerjanya 1.1 kategori okupansi diidentifikasi sesuai dengan persyaratan bisnis bagaimana diuraikan dalam rencana bisnis. Staff-nya 5 orang, staffnya 9 orang, kasirnya 2 orang. 1.2 tanggung jawab okupasi diidentifikasi untuk chef itu memiliki pengalaman dengan bidang yang sama minimal 1 tahun, bisa bekerja sama dengan tim. Staff memiliki pengalaman di bidang yang sama minimal pendidikan SLTA atau SMA, bekerja sama dengan tim, cekatan dan good communication. Kasir minimal pendidikan SMA, diutamakan jurusan akuntansi, mempunyai pengalaman kerja minimal 1 tahun di bidang yang sama. 1.5 kebutuhan pelatihan okupasi diidentifikasi untuk chef, pelatihan membuat makanan yang sesuai SOP. Staff, pelatihan cara melayani pelanggan sesuai SOP. Kasir, pelatihan dalam berkomunikasi dengan pelanggan sesuai SOP, pelatihan menangani sistem. 1.6 jumlah tenaga kerja diidentifikasi untuk setiap okupasi. Chef 1 5 orang, staff 9 orang, kasir 1 2 orang. Perkiraan mulai bekerja. 1.7 diidentifikasi untuk setiap okupasi. Chef 21 Januari 2022, staff 21 Januari 2022, kasir juga sama 21 Januari 2022. 1.8 FTA full time equivalent diidentifikasi untuk setiap okupasi. Chef jam 7 sampai jam 3 sore, lalu shift 2 nya jam 2 sampai jam 10. Staff jam 7 sampai jam 3 sore, lalu shift 2 nya jam 2 sampai jam 10 malam. Kasir pun juga sama. 1.9 perkiraan durasi kontrak diidentifikasi untuk setiap okupasi. Chef 1 tahun, staff 1 tahun, dan kasir 1 tahun. 2. Rekrutmen, pelantikan, pelatihan, dan mempertahankan tim. 2.1 rencana seleksi. Di sini saya memilih mengiklankan lowongan untuk kebutuhan staf, mengembangkan pertanyaan wawancara, pelamar terpilih, dan juga jadwalkan wawancara dan beritahu orang yang relevan tentang waktu, tanggal, dan tempat. Proses seleksi. Di sini saya memilih proses wawancara dan menilai kandidat berdasarkan kriteria seleksi yang disepakati. Diskusi penilaian dengan anggota panel seleksi lainnya. Hubungi pengambil keputusan untuk laporan pengambil keputusan, menyiapkan laporan seleksi, dan membuat rekomendasi kepada personil senior untuk penunjukan, lalu melengkapi dokumen yang diperlukan sesuai dengan prosedur organisasi dengan memperhatikan kerahasiaan dan persyaratan privasi. 2.3 internalisasi atau induk anggota tim. Di sini saya memilih menyediakan kandidat yang berhasil dengan kontrak kerja dan dokumentasi lainnya, lalu memberitahu manajer dan staf tentang tanggal mulai kandidat, lalu mengatur pelantikan kandidat yang berhasil sesuai dengan kebijakan organisasi. Poin 3. Memenuhi kewajiban hubungan industrial. 3.1 hak dan kewajiban di tempat kerja dari pemberi kerja dan karyawan. Di sini saya memilih semua. 3.2 prinsip hubungan industrial. Di sini saya memilih kemitraan yang saling menguntungkan, pekerja atau buruh dan pengusaha sebagai mitra yang saling tergantung dan membutuhkan. Hubungan fungsional dan pembagian tugas, kekeluargaan, peningkatan produktivitas, dan juga peningkatan kesejahteraan bersama. Poin 4. Mengelola staf. 4.1 alasan pengembangan staf. Di sini saya memilih efisiensi dan juga mengatasi kelemahan. 4.2 strategi program pengembangan staf dikembangkan. Di sini saya memberikan kesempatan pada setiap karyawan untuk menyalurkan ide dan gagasan pribadi mereka, lalu mengadakan program pelatihan bagi karyawan dan juga pengembangan profesi. 4.3 program pelatihan dilakukan. Di sini saya memilih in-service education dan juga pelatihan untuk fungsi khusus. 4.4 evaluasi.
Di sini saya memilih identifikasi dan libatkan pemangku kepentingan utama dan jelaskan kegiatan dan tujuan pengembangan staf. Poin 5, meninjau kinerja tim. Di sini 5.1, hasil kerja di sini saya memilih pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditentukan sebelumnya. 5.2, kompetensi diidentifikasi. Di sini saya memilih keterampilan dan sikap. 5.3, tingkat pergantian staf. Tingkat pergantian staf di sini saya memilih rendah. 5.4, kekompakan tim. Di sini saya memilih kerjasama. Dan ini adalah rencana staffing. Restoran Kentang Goreng kategori okupasi, staf atau kru. Tanggung jawabnya yaitu melayani pelanggan dari masuk restoran sampai keluar restoran. Tugasnya memberi servis kepada pelanggan, menjaga kebersihan tempat, merefill setiap makanan atau minuman. Lalu chef, tanggung jawabnya membuat makanan sesuai pesanan dan SOP. Tugasnya memberikan kualitas makanan yang enak dan bersih, higienis, dan juga menjaga kebersihan di area dapur. Lalu ada kasir yang bertanggung jawab dalam proses pembayaran penjualan dan menghitung report tiap harinya. Tugasnya yaitu melayani transaksi pembayaran, memberi informasi tentang promosi yang sedang berjalan atau yang akan datang. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.